Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pembelajar, kali ini kita akan membahas definisi, tujuan, dan hubungan antara produksi, distribusi, dan konsumsi. Yang kedua, prinsip, motif, dan politik ekonomi. Sebagai langkah awal, kita lihat dulu apa saja kegiatan-kegiatan ekonomi. Perhatikan foto kegiatan ekonomi berikut ini. Foto yang berada di kiri atas adalah kegiatan produksi, yaitu kegiatan memproduksi berupa susu sapi murni. Foto yang di tengah adalah kegiatan distribusi, yaitu kegiatan menyalurkan produk susu dari produsen ke konsumen. Foto yang berada di kanan bawah adalah kegiatan konsumsi, yaitu konsumen meminum susu sapi murni tersebut. Apakah definisi dari produksi, distribusi, dan konsumsi? Produksi adalah kegiatan menghasilkan output dalam bentuk barang dan jasa, serta meningkatkan nilai kegunaannya. Sebagai contoh adalah pabrik roti yang memproduksi roti. Ini berupa barang. Dokter memberikan jasa kesehatan. Ini berupa jasa. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan produk barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Contoh, penyalur sembako berupa barang, biro iklan berupa jasa. Konsumsi adalah aktivitas memakai produk barang dan jasa yang dihasilkan produsen. Contoh, makan di warcep atau warung Cirebon adalah berupa barang, bermain time zone berupa jasa. Apa saja tujuan dari kegiatan ekonomi? Yaitu yang pertama, tujuan produksi adalah memenuhi kebutuhan rumah tangga keluarga, rumah tangga produksi, dan pasar internasional. Yang kedua, memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan perkembangan zaman, kemajuan teknologi, dan jumlah penduduk yang semakin meningkat. Yang ketiga, menghasilkan barang dan jasa dan mengganti barang yang aus atau rusak. Yang keempat, mendapatkan keuntungan perusahaan dan menjaga kesinambungan usaha perusahaan. Yang kelima, membuka lapangan usaha dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua adalah tujuan distribusi, yaitu menyampaikan barang dan jasa dari produsen ke konsumen dengan tepat dan biaya murah. Yang kedua, memperlancar arus penyaluran barang dan jasa kepada pengguna produsen maupun pengguna akhir atau konsumen. Yang ketiga, tercapainya pemerataan produksi. Yang keempat, menjaga kesinambungan produksi. Adapun tujuan konsumsi adalah 1. Mengurangi nilai guna barang dan jasa secara bertahap. Yang kedua, menghabiskan nilai guna barang dan jasa sekaligus. Yang ketiga, memuaskan kebutuhan fisik dan rohani. Bagaimanakah hubungan antara produksi, distribusi, dan konsumsi? Yang pertama, kita gambarkan hubungan antara produksi, distribusi, dan konsumsi sebagai suatu hubungan linier atau yang searah, yaitu kegiatan yang dimulai dari kegiatan produksi, kemudian distribusi, dan berakhir dengan konsumsi. Kegiatan produksi adalah kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa, kegiatan yang menambah kegunaan barang dan jasa, kegiatan yang bertujuan menghasilkan laba. Kegiatan distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dan jasa, kegiatan membantu mendekatkan produsen ke konsumen, kegiatan yang bertujuan mencari laba. Sedangkan kegiatan konsumsi adalah kegiatan menggunakan barang dan jasa, kegiatan mengurangi kegunaan barang dan jasa, kegiatan yang bertujuan memenuhi kebutuhan konsumen. Sebagai contoh adalah seperti pada foto kegiatan ekonomi yang sudah disebutkan di atas, yaitu
produsen menghasilkan produk berupa susu sapi murni. Kemudian, produsen tersebut mendistribusikan susu sapi kepada distributor. Kemudian, distributor akan mendistribusikan produk berupa susu kepada konsumen. Kemudian, konsumen akan mengkonsumsi dan meminum susu sapi tersebut. Hubungan PDK sebagai suatu siklus. Di sini, PDK digambarkan sebagai suatu lingkaran yang saling berhubungan satu sama lain, yaitu mulai dari kegiatan produksi, distribusi, konsumsi, kemudian balik lagi kepada produksi, distribusi, konsumsi, dan seterusnya. Dalam menggambarkan hubungan tersebut, tidak harus dimulai dari kegiatan produksi, tapi kita bisa juga memulainya dari kegiatan distribusi ataupun konsumsi. Sebagai contoh adalah, misalkan kita mulai dari kegiatan konsumsi, di mana ada seorang konsumen yang menerima paket berupa barang yang diterimanya dari jasa pengirim barang. Ternyata barang tersebut mengalami kerusakan. Kemudian konsumen memberikan komplain atas barang yang rusak tersebut kepada produsen, yaitu kepada penjual online. Penjual online kemudian merespon keluhan dari konsumen tersebut dan menggantinya dengan produk yang baru. Kemudian produk tersebut dikirimkan kembali kepada distributor, yaitu kepada pengirim jasa paket. Pengirim jasa paket kemudian mengirimkan kembali barang yang diterimanya kepada konsumen, dan konsumen akan menerima produk barang tersebut. Prinsip-prinsip ekonomi. Ciri-ciri orang yang menerapkan prinsip ekonomi adalah: yang pertama, bersikap hemat, tidak boros. Yang kedua, menggunakan skala prioritas, yaitu memilih sesuai dengan kebutuhan yang paling dibutuhkan. Yang ketiga, bertindak rasional dan ekonomis. Yang keempat, bertindak dengan prinsip cost and benefit, yaitu mempertimbangkan untung dan ruginya. Penerapan dalam kegiatan ekonomi adalah produksi, yaitu menghasilkan barang dan jasa untuk mendapatkan keuntungan besar dengan biaya yang minimum, dengan cara memproduksi barang yang dibutuhkan masyarakat dan berkualitas. Kegiatan distribusi, yaitu dengan mendapatkan keuntungan maksimal melalui penjualan barang yang dibutuhkan masyarakat dan sesuai seleranya. Juga memberikan pelayanan yang baik dengan harga yang terjangkau. Konsumsi, yaitu kegiatan memenuhi kebutuhan dengan kepuasan maksimal melalui pembelian barang jasa yang sesuai dengan kebutuhan, juga terjamin kualitasnya dan sesuai kemampuannya. Motif ekonomi adalah dorongan seseorang untuk melakukan tindakan ekonomi. Motif ekonomi bertujuan untuk mencapai kemakmuran diri, keluarga, dan masyarakat. Motif ekonomi terdiri dari dua aspek, yaitu motif intrinsik, motif yang timbul dari dalam diri seseorang, dan motif ekstrinsik, yaitu motif yang timbul dari luar diri orang tersebut. Sebagai contoh, orang yang memakan makanan karena lapar berarti karena motif intrinsik. Karena diajak temannya berarti motif ekstrinsik. Macam-macam motif ekonomi. Motif ekonomi individu antara lain untuk mencapai kemakmuran, memperoleh penghargaan, mencapai kekuasaan ekonomi, dan membantu sesama. Motif ekonomi perusahaan antara lain untuk memproduksi barang dengan harga yang murah, mencari keuntungan, dan menjaga kontinuitas perusahaan. Politik ekonomi adalah keseluruhan kebijakan yang dijalankan pemerintah untuk memperbaiki keburukan ekonomi yang ada, juga untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Sebagai contoh dari politik ekonomi adalah: yang pertama, penetapan harga maksimum. Harga maksimum ditetapkan pada saat musim paceklik, di mana
barang-barang sulit dicari di pasar, sehingga menyebabkan harga menjadi naik terus-menerus. Kenaikan harga ini tentunya akan merugikan konsumen. Oleh karena itu, pemerintah menetapkan kebijakan harga maksimum untuk melindungi konsumen agar harga barang-barang di pasar tidak terlalu mahal. Contoh yang kedua adalah penetapan upah minimum regional. Di sini pemerintah bertujuan melindungi para karyawan dan buruh di perusahaan agar mendapatkan penghasilannya minimal sesuai dengan UMR di daerahnya masing-masing. Contoh yang ketiga adalah kebijakan moneter. Di sini tujuan dari pemerintah adalah untuk menekan inflasi, yaitu melalui penetapan suku bunga dan menetapkan jumlah uang yang beredar di pasaran. Contoh yang keempat adalah kebijakan perdagangan bebas. Di sini pemerintah bertujuan untuk melindungi para produsen dari dalam negeri. Contoh dari penetapan kebijakan perdagangan bebas adalah penetapan tarif ekspor, penetapan tarif impor, penetapan kuota ekspor, penetapan kuota impor, dan lain sebagainya. Sampai di sini dulu pembahasan kita. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.